Tak kira kan kita iring-iringan toh. Oh ya udah, Firman mau ke McD ya udah tak ikutin. Nah pas di McD nggak tahu kalau aku harus pesen juga ternyata. Kamu ngomong bapak aku di Bandung juga kerjanya di Garuda. Tapi kamu ngomongnya Bandungnya itu Soekarno Hatta. Loh, emang Soekarno Hatta kan ada di Bandung. Kamu saat itu baru depresi. Ingat ya? Anjing. Depresi. Kamu di rumah, kamu tidak keluar kamar selama kata 14 ibumu 14 hari. Itu belum era Covid, kamu udah karantina. Sudah karantina aku. Selamat datang di program baru Guest Talks. Ini adalah tiba-tiba bercanda. Halo, Mas Empal. Halo. Empal ini jadi bintang tamu pertama karena menurut aku Empal ini orang paling absurd yang pernah aku temuin ya, Pak. Pertemuan kita. Menurutmu keabsurdanku itu dinilai dari mana? Dari kamu suka bohong. Oh, bohong apa teman? Pertama kamu ketemu sama pacarku, kamu tuh ngomong kalau bapak kamu tuh Bukan. di Garuda. Om. Kamu ngomongnya bapak. Oh iya, bapak ya. Nah, ini udah mulai absurd. Baru 40 detik udah absurd. Kamu kan ngomong kalau itu aku lagi ngapa sih itu? ini kita konteksnya waktu itu baru di wedangan. Oh, iya. Kamu ngomong, loh, ini kan bapaknya kerja di mana? Di Garuda, Mas. Oh, sama, bapakku juga Garuda. Kamu ngomong gitu. Aku waktu itu kita belum kenal ya, Pak. Tapi aku ingat kita kenalan pertama kali di rumah. Kamu ngomongnya bapakmu tuh Pertamina. Ada korelasi apa Garuda sama Pertamina? Enggak, itu masa kalau zaman itu tuh masa-masa masih mencari jati diri loh, Man. Jadi saat-saat itu masih cari jati diri. Masih ngomong A B C D, ya udah menurut kepercayaanku sendiri ini loh. Oh, dengan cara berbohong itu kamu percaya kalau kamu bisa dapat jati diri? Ya bisa dibilang kayak gitu. Kamu pernah nggak bohongin cewek yang paling parah? Kamu bohongin apa? Langsung ke cewek loh. Langsung ke cewek, karena kamu kan paling playboy. Anjing kau. Kamu pernah paling parah? Aku ingat, kamu pernah ngomong ke cewek. Ini konteksnya kita lagi bahas lagi-lagi Garuda. Aku ingat banget. Kamu ngomong kalau bapakmu tuh di Garuda. Dia ngomong, aku lupa pokoknya intinya tuh. Ini ngajak pengajian teman. Kenapa? Kok bisa? Ceweknya. Enggak lah. Enggak, ini kita ketemunya itu waktu itu aku nyusul kamu di tempat makan. Oh, iya. Kamu ngomong sama ceweknya itu kalau bapak kita lagi makan, aku ingat di kafe Dangan waktu itu. Oh iya. Kamu ngomong sama cewekmu kalau kamu tuh bapaknya kerja di Garuda, tapi kamu ngomongnya pakai bahasa Bandung. Oh, bangsa. Kamu ngomong bapak aku di Bandung juga kerjanya di Garuda, tapi kamu ngomongnya Bandungnya itu Soekarno Hatta. Loh, emang Soekarno Hatta kan ada di Bandung. Bandung, Bang. Loh, Jalan Soekarno Hatta, Bandung. Oh, jalan. Jalan. Oh, ini klarifikasi. Jalan. Karena aku mikirnya Jalan Soekarno Hatta kan- setauku tuh bandara di Jalan Jakarta. Soekarno Hatta kan sebelah sama Buah Batu. Lah, Buah Batu itu rumahku. Tapi konteksnya kamu ngomongnya lagi di bandara. Iya. Di bandara mana? Salah ya. Nah, bohong lagi, absurd lagi. Pernah juga kamu sepulang kita nonton konser, kita mau nyari makan, terus kamu itu mobilnya di belakangku. Kita ke McD di Jogja itu ya, kamu ingat ya? Ini kondisi kalau McD di drive-thru Lagi tuh rame. Antri. Rame, Banyak mobilnya mobil. banyak. Antri itu kurang lebih 15 menit ya. Lumayan Lebih lah, 15-20 lebih. menit sampai akhirnya aku sampai di counter pertama. Counter pertama mau pesen. Aku udah pesen. Aku lihat di apa? Di spion tengah. Kamu di mobil belakang loh. Ini kok terus kamunya Enggak buka. kamu tuh main HP. Jendela. Tak pikir, loh ini bukannya mau pesen juga. Sampai pada akhirnya kita sama-sama sampai di hotel. Aku tanya, mana McD-nya? Kita kan udah antri lama, effortnya panjang tuh ya, Pak. Terus kamu ngomong,
lupa pesen. Enggak, bukan lupa, enggak tahu. Kalau aku tuh juga harus pesen gitu loh. Ternyata. Enggak. Pi, kronologinya itu gimana? Kamu sampai misal aku sampai di kedai kopi nih. Kan kita tuh dari mana mau kemana toh? Iya. Nah, tak kira kan kita iring-iringan toh. Oh ya udah, Firman mau ke McD ya udah tak ikutin. Nah, pas di McD enggak tahu kalau aku harus pesen juga ternyata. Jadi makanya aku santai wae pegang setir sama mainan HP gitu. Oh, kamu sampai di tempat makan tapi kamu nggak sadar kalau kamu harus pesen. Berarti kamu kalau di rumah sakit tabrakan dah sampai IGD kamu nggak tahu. Nggak tahu harus ngapain, bener toh. Oh, oke. Ini keabsurdan lagi ya, Pak. Terus ada lagi Pak cerita lucu yang itu McD kita lupain aja lah. Itu ada satu cerita lagi yang lucu, kamu saat itu baru depresi. Ingat ya? Anjing. Depresi. Kamu di rumah, kamu tidak keluar kamar selama kata ibumu 14 hari. Itu belum era Covid, kamu udah karantina ya, dulu. Udah karantina aku. Oh. Makanya sekarang Covid kebal sama aku. Wah. Sorry. Enggak, kamu ingat enggak fase-fase depresimu itu karena apa? Ya mungkin kaget lingkungan yang sebelumnya gini terus tiba-tiba kok aku nggak ngapa-ngapain nih. Bukannya kamu di lingkungan sebelumnya juga nggak ngapa-ngapain? Maksudnya kan banyak pressure tapi sebelumnya, tapi kan gitu. Setelah itu kan hilang pressure. Kok aduh ini apa gini loh. Oh, berarti kamu merasa hidup tuh butuh pressure. Secara nggak langsung ya emang hidup harus butuh pressure, kalau nggak ada pacuan kita buat maju. Oh, tapi kamu ngerasa nggak kalau saat depresi itu kamu merugikan orang tuamu gitu? Nggak keluar kamar 14 hari itu kamu ngerasa itu merugikan nggak? Di saat depresi atau sekarang? Ini buat pelajaran teman-teman juga ya Pak? Di saat depresi atau sekarang? Kalau di saat depresi ini kamu baru cerita sekali di podcast ini ya? Karena sebelumnya nggak pernah diundang kemana-mana. Soalnya aku juga bukan siapa-siapa guys. Wah. Terus kamu merasa kamu nggak merugikan keluargamu? Kalau di saat depresi yang tak pikirin cuma aku di masa yang akan datang. Jadi apa Pak yang ada di pikiranmu saat itu apa? Ya mungkin ya karena aku udah lumayan berumur juga, jadi banyak aspek-aspek yang harus. Kamu hari ini 43 ya? 58. Kan kamu udah berpikir wah umurku udah nggak muda lagi saat itu. Terus kok bisa sampai kamu mengurung diri di kamar 14 hari? Kenapa nggak 15 hari? Mau 15 hari lah, tapi bangun-bangun udah ada banyak orang Iman. Bener. Jadi kronologi ceritanya itu dia nggak keluar kamar 14 hari, empal. Terus ketok-ketok ya, kita ketok-ketok ya Pal. Itu kita ketok-ketok selama 2 jam aja Pal. Itu sumpah. Itu aku celanaan dalam tok ya. Kamu mengurung diri 14 hari itu benar-benar sampah di sekitarmu kalau kamu lupa ya mungkin ya. Kita ketok Resek Alfamart. Kamu tuh katanya enggak apa-apa. Kan kamu enggak keluar kamar 14 hari. Terus aku tanya sama ibunya, ini udah berapa hari Bu? Udah 2 minggu enggak keluar kamar. Oh. Lah makannya gimana? Ya makan kayak dianter. Maksudnya ya aku merasakan depresimu saat itu dalam gitu loh Pak. Akhirnya tak ketok-ketok pintumu. Tok. Gituin. Terus kamu nggak buka-bukain. Itu sampai digedor-gedor kenceng loh Pak. Kamu nggak sampai. Maksudnya apakah fase depresi itu membuat orang budek Pak? Nggak tahu ya. Kalau ini yang tak rasain. Nggak apa-apa, sharing. Emang basic. Emang basicku tuh tidur susah dibangunin. Pertama itu dulu. Aku punya cerita lucu lagi tapi nanti. Oke, ceritain dulu tentang kamu tidur susah dibangunin. Benar. Ya. Emang aku basicnya kan kamu tahu aku tidur susah dibangunin. Ditambah ada banyak suara-suara di kepala. Nah, jadi suaranya apa tuh? Suaranya halo, kamu ngapain gitu. Oh, kayak menyalahkan diri sendiri ya Pak. Fase-fase. Terus ya udah, terus pas itu ya udah malah makin deep aku di kegalauan itu. Sampai akhirnya kamu menutup telinga semua ya? Karena kamu fokus sama suara di kepalamu. Mungkin ya, lebih ke situ. Oh, ini aku baru tahu. Maksudnya kan saat itu aku nyalain kamu. Makanya gitu, aku sampai
ngabisin series berapa series gitu. Nggak ada. Momenmu ngabisin series itu pernah paling cepat berapa episode berapa hari? Netflix ya, udah Netflix ya Pak. Itu Netflix apa ya itu ya, Marvel kalau nggak salah. Nggak tahu Marvel. Batman, nggak tahu apa, lupa aku. Batman emang Marvel Mas? Kok Batman? kok Batman apa namanya? Spider-Man, Bukan, yang series itu Pertamina. Pertamini. Jadi sih itu Marvel apa DC ya? DC. DC deh kita ya. Kamu nonton Batman Superman 20-an episode itu 20 episode habis dalam waktu berapa hari? hampir 2 hari lebih. Sehari nonton 20 episode. Itu tuh jadi tuh pas itu bukan nocturnal lagi tapi ya wis sehari full nggak tidur. Kadang 2 hari full nggak tidur, nanti dibalas dendam pas hari setelahnya gitu loh. Kamu 2 hari nggak tidur Pak? Fase depresi. Tapi aku ingat waktu ngetok kamu itu kamu nggak bangun-bangun sampai akhirnya masuk lewat pintu belakang kamarmu itu Pak. Dobrak. Karena yang paling gampang gemboknya kan itu. Benar. Setelah didobrak kamu masih nggak bangun. Edan. Maksudnya kamu udah dibangunin berulang kali, udah sampai di fase yang kita nyalain rokok digini ya nggak bangun. Kamu sadar nggak? Itu pas kerja kalau nggak salah. Enggak. Ya ini waktu kamu depresi juga kita nyalain rokok Kayaknya nggak sadar kamu Pak. Nggak sadar. Itu depresi paling dalam berarti. Iya, paling dalam. Oke, aku punya cerita lucu lagi tentang Empal waktu dia dibangunin itu susah. Jadi kita konteksnya itu Empal ikut keluargaku liburan ke Jogja ya Pak. Kamu tidur. Lagi-lagi dia ngomong di awal tadi kelemahanmu itu kalau tidur nggak susah dibangunin. Kita udah coba segala cara nggak bangun, siram air nggak bangun, bahkan sampai pantatnya dibakar pakai korek. Tapi paling lucunya bangunnya gara-gara apa kamu? Nah ya masih ingat. Aku kan bakar celanamu, nggak bangun. Ternyata bangunin dia tuh gampang. Dia tuh selalu kalau tidur pakai celana panjang. Dulu ya. Kamu ngantongin dompet. Ternyata kalau dompetnya ditarik dia langsung berdiri. Absurd sih. Absurd Pak. Kowe ini orang paling absurd yang pernah tak temui, sumpah. Kowe. Dan apa ya, momen paling lucu yang pernah tak inget ya, tapi hampir setiap momen yang sama kamu tuh selalu absurd ya. Iya enggak? Rata-rata. Di atas rata-rata. Terus kamu waktu dibangunin ditarik dompetnya tuh langsung berdiri. Tanpa. Maksudnya berarti kamu kayak sesensitif itu dong sama dompet. Kok apa yang disembunyiin di dompet kok sampai mungkin kalau ada BNN nonton? Wah, amit-amit. Enggak BNN. Ya apa ya? Enggak tahu. Kayak kebiasaan dulu tuh ada yang ganjel di ini kok tiba-tiba kerasa apa gitu tadi. Mungkin karena itu kamu pikir dengan ya. orang membakar pantatmu itu bukan sesuatu lah ya nggak tahu aku kan posisinya mungkin itu pakai celana dalam jadi nggak terlalu sepanas kalau misalnya langsung dikulit gitu loh. Absurd lagi. Lagi absurd. Pal, tapi aku selalu kagum sama kepercayaan dirimu ya Pal. Empal ini satu orang yang paling nggak pernah mundur kalau disuruh kenal nama cewek ya Pal, kamu. Dulu iya ini kamu sekarang udah punya pacar, udah lurus. Dulu kamu nggak pernah mundur loh Pal, inget nggak? Iya, nggak pernah, maksudnya masa-masa jahiliyah. Kamu inget gak satu momen kamu merasa paling ganteng di pub gitu? Kalau ganteng aku nggak pernah malah merasa. Aku merasa ya keren emang nggak sering. ganteng. Merasa keren. Merasa keren sering waktu ngajak kenalan. Gimana maksudnya? Mungkin di sini ada tips-tips teman-teman yang susah ngobrol, nggak harus di tempat dugem ya Pal. Maksudnya gimana caranya pede untuk halo, kan nggak gampang gitu. Ya udah, ya sekarang ngajak kenalan maksudnya salahnya apa? Kalau nggak ditolak, paling mentok digampar. Kalau nggak ditolak digampar. Maksudnya kalau nggak cuma ditolak tuh karena dia mungkin
kayak dari sudut pandangnya kayak aneh nih apa nih ini. Ya. Berarti itu oke, udah enggak, kalau enggak ya udah kok kurang ajar Mas. Mungkin langsung ke tapuk apa gimana nggak tahu ya. Iya, Tapi untungnya belum pernah. Nggak pernah karena kamu cara ngajak kenalnya nggak kurang ajar ya. Iya, maksudnya ya gentlenya cowok aja ngajak kenalan ya, Mbak, nggak yang siwit gitu loh. Nah. Nggak kenapa harus siwit. Apa sirkuit? Artinya ya enggak siwit ya. Siwit ya apa? Maksudnya kan nggak yang melecehkan gitu loh. Nggak catcalling lah ya Pak. Nggak catcalling, bener. Terus maksudnya tipsmu biar orang tuh pede ngajak ngobrol tuh gimana? Ya udah, andelin Maksudnya apa kan- yang ada di dirimu aja. Walaupun Lah, kamu apa yang kamu andalin? walaupun dilebih-lebihkan, tapi kan seenggaknya kamu ada rasa percaya diri. Oh, aku gini. Tapi basicnya gini sih. Kalau itu dibuat serius, sebisa mungkin jangan pernah bohong. Maksudnya? Misalnya kita interest sama kita lagi Oke, bikin sesuatu, kita tadi pasti udah bisa. membuat statement di awal bahwa kamu tuh bohong, suka bohong dulu. Ini kamu ngomong apa barusan? Kayak misalnya Jangan melebih-lebihkan atau bohong. Kalau kita misalnya kita interest sama kita lagi Cewek. di coffee shop gitu, terus ketemu tabelnya sebelahan atau depan-depanan. Ya. Wah, ini aku harus paling nggak deket, paling nggak apalah gitu. Nah, itu sebisa mungkin jangan bohong. Tapi kalau emang niatnya buat pengajian, nah, Kok pengajian? ya pengajian loh. Masuk Kalau niatnya buat itu jalan lebih. Oh, buat one night stand. buat understand. Yo, Oh, udah. pengajian. Oh, pengajian kan mungkin sehari sekali ya. Absurd lagi. Terus Ya udah. Ya udah, nah itu asal percaya diri, tinggal nyodorin tangan, ajak kenalan, nanti di situ diolah lagi. Di TKP nggak bisa kita di by script gitu, nggak bisa. Oh, berarti itu pengembanganmu. Mm-mm. Terus kalau kamu ngomong kamu bapaknya Pertamina, Garuda itu gimana? Itu skrip yang kamu atur di dalam Enggak, itu pas tempurung otakmu apa? Pas, itu bisanya pas ada di TKP, pas udah ada. Apa yang kamu kejadian. lihat sampai kepikiran di antara semua perusahaan BUMN, kenapa Pertamina dan Garuda yang kamu pilih? Kalau di awal-awal mungkin kepikirannya itu, tapi setelah itu karena udah itu terus ya udah itu. Apalagi? Udah itu terus kamu sempat ngomong apa? Bapakmu apa lagi? Itu sih paling. Pertamina, Terus Garuda, terus pabrik Jati. Terus di antara ditantang, sekian banyak kayu, kenapa Jati? mungkin yang lebih menjual ya, yang udah pasti ada pasarnya. Ya udah, yang tak andalan itu. Terus aku pernah ditantang sama temenku, bosen Pertamina, coba Pertamini. Itu Pertamini ngomongnya gimana? Maksudnya Kalau kan ngomongnya gimana secara ininya kamu lupa mabuk, ya, aku itu lupa. mabuk nggak? Itu Under mabuk, substance itu nggak? pasti under substance. Tapi alkohol ya, nggak yang lain. Karena kenapa? Ya udah, karena pengen. Dan itu di tempat yang maksudnya seharusnya. Berarti kebohongan itu keluar secara naluriah. Iya. Tapi kamu tadi ngomong kalau kamu nggak suka bohong. Untuk orang yang wah, ini aku harus dapetin buat pacar. Serius. Nah, buat serius. Oh, Nah, kalau untuk pacar kamu nggak pernah bohong. sebisa mungkin jangan bohong. Kalau bisa ya dibuka semua sejelek-jeleknya. Oh, Kalau buat satu jadi Mas. buat satu malam, oke. Oh, berarti kalau di sini teman-teman yang lagi nyari cewek yang serius, berarti Ya, nggak kalau- boleh bohong. Kalau bisa jangan bohong. Soalnya nanti ke depannya bakal nggak baik juga. Paul, tapi aku tanya ya, kamu kan anak sulung ya. Mm. Kamu punya adik cewek. Kamu takut nggak kalau adikmu ketemu cowok kayak kamu gitu, Bi? Kamu apakah ketika Dulu sempat ngerasa takut. Terus? Tapi sekarang karena sadar diri juga. maksudnya sadar diri? Asal enggak. Sekarang apa sih kenakalan remaja paling? Rokok, alkohol, seks. Maksudnya kalau enggak se-edik itu melakukan kenakalan itu enggak masalah. Karena aku sadar diri. Aku juga kayak gini. Jadi untungnya setauku untungnya adikku yang cewek itu ya mungkin karena
circle karena umur kita enggak Jauh ya gapnya. Enggak jauh lah ya, enggak jauh. Jadi circle kita tuh ya tahu sama tahu. Nah, mungkin adikku tuh kayak enggak apa ya? Kayak mungkin tahu kenakalanku di luar. Oh, kakakku tuh gini. Mungkin dia belajar dari kenakalannya kakakku, seenggaknya jangan sampai kayak kakakku. Untungnya yang tak lihat sekarang, tapi nggak tahu di belakangku kayak gimana, aku nggak tahu. Tapi kamu ada kekhawatiran ya? Kalau kekhawatiran pasti ada. Kalau tiba-tiba ada cowok yang deketin adikmu ngomong bapaknya kerja di Pertamina, kamu ngomong apa? Ekspresi yang akan kamu keluarkan? Apa ya? Ya tinggal ngomong aja. Sing wis tau mbok lakokke tak lakokke lho. Sing mbok lakokke wis tau tak lakokke. Dadi aja. Ya namanya kakak kan harus protek juga kan. Ya ibaratnya kayak bapak punya anak cewek gitu loh. Oh. Berarti kamu cukup dewasa ya Pak untuk adik-adik. Tapi kamu pernah punya keresahan apa Pak dalam hidupmu sampai sekarang ini? Di antara semua kelucuanmu dan keabsurdanmu kan pasti ada keresahan. Apa ya keresahan? Mungkin kalau untuk sekarang yang tak rasain, aku cuma pengen, karena aku udah punya pasangan, ya keresahanku cuma gimana caranya besok, karena ini aku serius sama pasanganku, jadi gimana caranya aku bisa menghidupi anak orang dengan seenggaknya stabilnya. Ya entah itu di atas entah itu di bawah, seenggaknya bisa makan, bisa paling enggak beli baju atau apa, tapi enggak harus berlebihan juga, tapi ya udah stabil aja. Enggak nek sekarang keresahanku itu. Tapi itu ya Pak, berarti orang senakal apapun orang tuh kalau udah jatuh cinta sama seseorang gitu ya, dia rela berubah ya Pak. Lebih ke sesuatu pasti. Entah itu enggak, kamu tahu bedanya juga sesuatu sama seseorang enggak? Tahu. Sesuatu tuh rumah. Ya maksudnya ini kalau ini menurutku jatuh cinta ke semua aspek. Jadi mesti bakal dirawat dengan benar-benar, entah itu manusia, entah itu barang, entah itu apapun, entah itu bisnis kita. Iya. Mungkin mesti kan bakal itu perhatiannya. Gitu. Tapi kamu tahu konteksnya sesuatu sama seseorang? Iya tahu. Kalau itu tadi aku salah ngomong. salah maksudnya salah. Maksud itulah pokoknya. Pak, tapi mungkin kamu memaknai kehidupan ini gimana Pak? Maksudnya sampai akhir nanti kamu akan memaknainya seperti apa? Kamu udah mulai menemukan makna kehidupan belum? Aku secara nggak langsung bersyukur aku pernah senakal itu dulu. Jadi aku tahu aspek apa yang harus tak lakuin, mana yang kayaknya ini emang jelek buat sekitarku. Jadi apa tadi pertanyaannya? Sorry. Orang. Aduh, aku malu Pak. Kamu memaknai kehidupan ini seperti apa? Ini sebat. Ya, kalau aku lebih santai tapi jangan terlalu santai, serius tapi jangan terlalu serius. Untuk sekarang ya. Di tengah-tengah lah ya. Ya udah. Nerimo tapi ojo terlalu nerimo, tapi kowe kudu golek celahmu ini ndi gitu. Selama aku ini sekarang ini. Udah enggak ada depresi lagi ya Pak setelah kamu dapat pasangan yang tepat ya? Alhamdulillah. Ya aku bersyukurnya dapat pasangan ini. Tapi aku setuju sih Pak. Maksudnya ketika seseorang itu menemukan pasangan yang tepat ya, kita nggak bahas seseorang lagi ya konteksnya. Kita menemukan pasangan yang tepat, senakal apapun kita tuh, kita akan berubah menjadi ke arah yang lebih baik, itu aku percaya. Bahkan aku kemarin ngomong ke pacarku bahwa apa yang aku lakukan selama ini, yang aku lakukan, aku pulang malam, pulang kerja sampai pagi kayak gini, tidak ada diriku di dalam diriku gitu Pak. Itu aku ya melihat itu aspeknya udah melihat perubahanmu begitu besar setelah ketemu Mbak Lintang tuh, gila lah perubahanmu tuh ya bagus gitu. Enggak harus
nggak harus kamu punya Alhamdulillah pekerjaan ya. gini-gini ya, maksudnya kamu setidaknya manusia itu harus lebih baik dari sebelumnya kan. Itu. Alhamdulillahnya ya dengan latar belakang pasanganku yang dulunya pernah di pesantren dan begitu dan masih selalu ngingetin aku tentang agama. Ya walaupun aku masih acuh tak acuh ya, bisa dibilang acuh tak acuh, tapi seenggaknya aku masih ada. Oh ini jalurku udah ke kanan nih, aku harus lurus lagi. Oh ke kiri nih, aku harus lurus lagi. Oh, berarti pasangan itu gunanya untuk menyeimbangkan jalan yang sudah tidak seimbang. Kalau aku menurut anggapanku sekarang kayak gitu. Pal, tapi kamu sadar nggak kalau kamu tuh ada kemiripan sama Yayan Ruhian? Tapi kan aku nggak bisa berantem. Aku bisanya ngajak ribut, tapi kalau berantem nggak bisa. Tapi bener, Pal ini orang yang nggak pernah mundur, kenalan sama saya nggak mundur, berantem, apalagi kalau mabuk ya Pal. Maaf, maksudnya kalau mabuk itu kamu. Apalagi kalau udah temen kesenggol. Ya itu mesti aku yang bener, di depan. kamu sama kakakku tuh sangat. Wah dia kenapa kamu yang paling maju duluan ya? Bener. Baguslah, kamu di antara semua keabsurdanmu tuh kamu punya kesetiaan yang besar. Ya, yuk mesti kan orang kan ada plus minusnya atau seenggaknya ojo minus kabel lah sing diandelin, tetap harus ada. Ya walaupun berantem itu Emang nilai plusmu apa? Enggak sebaik. Enggak, ini aku tanya benar. Nilai plus yang kamu rasakan dari kamu apa? Nilai plus. Yang kamu rasakan kan kamu ya nggak semua orang apa tadi kamu ngomong tentang Ada plus minusnya. plus minusnya. Tapi Minusnya orang udah tahu lah ini jadian. Plusnya apa? Yang mungkin orang pengen kulik dari @hadimas palpal. Apa ya? Mungkin apa ya? Mungkin bisa lebih untuk sekarang aku bisa lebih ngerem apa yang harus tak lakuin, apa yang nggak harus tak lakuin. Masih tahu standarnya. Oh, Dulu nggak ya, Pal? Dulu aku apa aja gas-gasan. Tapi akhir kata di video ini kamu pengen ngomong ke teman-teman yang lagi nggak tahu pengen ngapain nih Pal, lagi nggak tahu hidupnya nih mau dibawa kemana. Lah kamu ada pemaknaan tersendiri ya? Pesan-pesan gitu Pal buat teman-teman yang nggak ngerti gitu hidupnya kayaknya diremehin orang gini. Kamu pernah dong kamu cerita ke aku ngerasa diremehin orang gitu. Nah mungkin untuk bangkitnya agar lebih diremehin lagi gitu Pak kayak kamu. Simple sih. Yang penting andalin percaya dirimu. Apa yang ada di dirimu kalau bisa dieksplor ini mungkin siapa tahu itu bisa jadi keahlianmu di suatu bidang besoknya waktu kerja atau apa. Untuk anak muda yang belum kerja ya ini ya. Siapa tahu bisa jadi apa gitu. Ya udah percaya aja kamu bisa kayak gini, kulikan terus aja. Tapi kamu sendiri di bisnis udah emang. Aduh nyebut brand lagi. Menit berapa nih? Itu jadi sama aku lebih sekarang mungkin karena dulu ribut jadi sekarang tuh kayak orang Jawa aja kalau jadi yogong aja kalau nggak dipukul jangan ngajak yang macam-macam. Kalau belum saatnya mukul gong jangan mukul lah. Enggak, lebih ke kalau nggak dipukul. Enggak. Maksudku itu. Maksudnya kalau belum dipukul jangan sampai bunyi kamu. Gitu. Emang ada benda yang nggak dipukul bunyi? Ada. Apa? Tisu? Emang bunyinya gimana? Nah, nggak bunyi toh. Pertanyaanku ada nggak benda yang nggak dipukul bunyi yuk? Kan kamu ngomong jangan bunyi kalau nggak dipukul. Ya iyalah. Nggak dipukul toh, nggak dipukul bunyi. Ya kamu tadi ngomongnya gitu jangan bunyi kalau belum dipukul ya iya namanya benda kalau nggak dipukul kan nggak bunyi Pak. Iya. Ya, nah aku itu aja maksudnya karena aku dulu ribut. Semua banyak musuhku di Solo zaman SMA, zaman SMP. John Wick. Banyak banget terus. Ya itu karena itu jadi kalau bisa lebih bersosialisasi kan lebih baik. Maksudnya kalau emang apalagi moodnya orang kan kita nggak tahu ya. Kita lagi berhadapan sama siapa. Ini moodmu gimana moodmu? Aku Fine ya. Dining. Tapi aku yang salut dari kamu tuh kamu pernah itu ya Pal mengikuti lomba
mirip-miripan sama suara anjing, mukamu paling mirip ya? Enggak, jilatanku lebih mirip. Pal, thank you ya Pal. Ini kita ngobrol di episode pertama tiba-tiba bercanda. Tetap ada value yang kamu berikan di antara keabsurdanmu. Thank you Hadi Mas Narvianto. Thank you Firman Rafiandi. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe Gestalk. Yang belum subscribe, ya subscribe. Pokoknya subscribe. Semoga teman-teman semua merasakan manfaat dari episode yang tidak bermanfaat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.